Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanda. Selamat sore. Oke, kembali lagi dengan kami PCM Sukoharjo dengan podcast dengan waktu kali ini adalah sore di alam yang luar biasa menariknya begitu ya, segar. Oke, dengan kesegaran itu kita akan membahas bukunya senior kita Pak Ahmad Norma Permata dengan bukunya adalah Institusionalisasi versus Rasionalisasi Dialektika Agama dan Peradaban. Buku ini akan dibedah oleh ketum kita Imawan Rahmat Rusma Pratama. Terbalik-balik, sorry. Oke. Buku ini ditata yang luar biasa secara retrospektif begitu ya, dengan pemahaman institusionalisme baru secara kognitif dengan memadukan dua realitas agama dan peradaban yang kemudian saling mempengaruhi dan secara epistemologis saling memproduksi pengetahuan. Dengan satu sisi dengan bukti luar biasa sejarah bahwa agama mempunyai kekuatan yang kreatif yang bisa menghasilkan bahasa, estetika, etika dan macam banyaknya. Dan di satu sisi yang lain ternyata juga agama mempunyai kekuatan dominasi politik dalam merebut kekuasaan itu sendiri. Nah, bagaimana buku ini yang menarik itu akan dibedah oleh Tum Rahmat. Monggo mungkin sedikit dijelaskan bagaimana kerangka buku ini begitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Izul Haq ya. Betul, pada kesempatan sore hari ini atau pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang buku ini ya. Teman-teman bisa lihat Institusionalisasi versus Rasionalisasi Dialektika Agama dan Peradaban, ditulis oleh Ahmad Norma Permata, seorang kaum cendekiawan atau intelektual muda Muhammadiyah yang sekarang tidak muda lagi. Seorang guru dosen di UIN Sunan Kalijaga, yang dimana beliau ini berproses di Sukoharjo, tepatnya di Pondok Muhammadiyah Haja Nuria Sobron itu, yang kemudian S3-nya di Jerman. Saya memberanikan diri membedah buku ini karena pertama ini berbicara perihal agama dan juga berbicara perihal peradaban. Karena kita ini mahasiswa, kita ini ikatan mahasiswa Muhammadiyah di bawah payung besar Muhammadiyah lebih tepatnya, selalu tidak lepas dari dua spektrum ini. Spektrum agama, semangat keagamaan, dan juga semangat peradaban. Nah, ini yang menarik kemudian perlu kita bahas bersama. Dan tidak hanya saya dan Izul yang membaca, tapi juga seluruh kader-kader MR. Kerangkanya buku ini pertama berat sekali bagi saya. Makanya harus dibaca secara pelan-pelan. Pertama, buku ini di bab pertama itu berbicara hermeneutika. Hermeneutika sebagai satu metodologi untuk membaca teks gitu. Kemudian selanjutnya membahas perihal ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu buah peradaban gitu ya. Ciri khas peradaban itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang kemudian dibahas dalam buku ini. Sebutlah ada Paul Ricoeur, seorang tokoh hermeneutika dari Perancis. Kemudian ada Jacques Rousseau. Kemudian ada Robert M. Bella, sosok filsuf juga. Jadi memang buku ini bagi saya bertemu dengan tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf yang belum pernah saya baca sebelumnya atau dengar sebelumnya. Itu ketemu di dalam ini. Nah, ini menarik kelebihan dari buku ini kan. Karena kita bedah buku, tentu saya akan menyampaikan kelemahan dan kelebihan dari buku ini.
kelebihannya di situ ya, kelemahannya ini ya mungkin ya. Terlalu tinggi bahasanya. Terlalu tinggi dan memang terlalu berat, makanya butuh ketenangan. Tapi itu kelemahan yang positif Ya. bagi saya, karena solusinya begini. Buku berat, cara solusinya adalah dibaca dengan tenang, pelan-pelan dan hati-hati. Tidak cepat-cepat, tidak boleh cepat-cepat di dalam membaca buku yang berat seperti ini. Kelebihannya tadi, banyak tokoh-tokoh, banyak pemikir-pemikir, banyak teori yang kemudian hadir di dalam buku ini yang tebalnya atau halamannya 230-an lembar itu. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Diva Press di Yogyakarta. Intinya buku ini sangat recommended buat kader-kader IMM dan mahasiswa umumnya itu, yang kemudian pengen berbicara, mengkaji lebih dalam apa itu agama dan peradaban. Yang kemudian tidak lepas dari dalam buku ini ya, tidak lepas dari konteks institusionalisasi dan rasionalisasi. Mungkin begitu, Mas Izul, terkait pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Tum Rahmat. Jadi saya sempat sedikit baca begitu ya soal buku yang luar biasa beratnya ini. Ada 3 sub bahasan yang sekiranya itu penting kita kaji pada sore kali ini. Itu adalah soal realitas kehidupan sebagai teks hermeneutik fenomenologis, begitu. Mungkin Tum Rahmat bisa menjelaskan lebih detail bagaimana kehidupan realitas yang sebagai teks yang tadi disebutkan hermeneutik sebagai metodologi fenomenologis yang kemudian kita bisa berangkat lewat situ. Ya. Oke. Ya. Tapi sebelum saya ke sana menjawab pertanyaan saudara Izul atau moderator ini, saya perlu menjelaskan 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah agama sebagai mekanisme institusionalisasi dalam kehidupan. Jadi saya harus jelaskan apa itu institusionalisasi. Oh ya, betul. Versus rasionalisasi. Jadi menurut Max Muller di dalam buku ini, bahwa sejarah manusia itu tidak lain juga adalah sejarah agama-agama. Oh ya. Maksudnya apa? Bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh Nur Ahmad Nur Permata bahwa agama itu bisa menjadi cara, menjadi alat untuk kemudian melembagakan. Jadi institusionalisasi itu kan artinya pelembagaan. Oh ya, betul. Karakter, pelembagaan karakter terhadap suatu kehidupan. Sebutlah kemudian norma-norma, nilai-nilai yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada banyak agama. Di sini pembahasannya bukan hanya agama Islam, tapi semua agama dijabarkan oleh Ahmad Nur Permata bahwa seharusnya, atau yang ada di dalam buku ini ya, agama itu begitu. Agama bertindak sebagai satu entitas yang kemudian memberikan satu karakter atau norma atau perilaku atau pikiran terhadap kehidupan. Sebutlah misalnya di dalam di dalam buku ini disampaikan di bagian mana tadi? Coba di bagian sini. Ini agama sebagai sebuah nilai tidak pernah semata konseptual, melainkan agama selalu merupakan upaya untuk mengubah kondisi gitu. Jadi agama itu tadi ada spirit, dia membawa nilai, tapi itu bukan hanya agama Islam, tapi seluruh agama. Misalnya ada agama agama Buddha, agama Hindu, agama Konfusius kalau nggak salah, kemudian Kristen dan kemudian Islam. Pasti membawa ciri khasnya untuk kemudian melembagakan suatu konteks sosial tuh. Kemudian yang kedua, agama sebagai mekanisme rasionalisasi kehidupan. Kalau yang di awal tadi adalah institusionalisasi, ini rasionalisasi. Jadi tentu ini berbeda dengan yang awal. Kalau yang ini
itu kemudian di dalam sosiologi pengetahuannya di dalam buku ini itu terbalik, jadi konteks sosial yang kemudian mengubah jalannya agama. Ya, ya. Nah, seringkali ada yang kemudian beranggapan mempolitisasi agama. Iya tak? Ya. Ya, itu kita sering dengar tuh, kayak misalnya pada konteks politik, seringkali sosial politik itu agama selalu dibawa ke dalam satu ruang perbincangan atau dicamplok ya, yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk pembenaran tuh. Nah, pada rasionalisasi ini, agama sebagai mekanisme rasionalisasi kehidupan, itu misalnya yang terjadi di misalnya begini, kelompok progresif atau kelompok, sebutlah kelompok apa ya, progresif lah. Kelompok-kelompok progresif itu tidak hanya kemudian dimiliki oleh satu agama. Misalnya orang-orang progresif itu tidak hanya milik orang Kristen saja, tapi pada konteks sosial tadi, konteks sosiologi, orang-orang progresif tadi, apapun agamanya, selama dia kemudian progres, dia akan menjadi orang progres. Artinya agama tidak kemudian menjadi kelembagaan. Iya, misalnya agama Islam semuanya orangnya progresif, tidak, tapi berangkat dari konteks sosial tadi. Misalnya yang golongan yang kedua ada namanya kelompok konservatisme gitu. Ya. Konservatisme tidak selamanya ada di agama Islam misalnya, tapi juga ada di agama-agama lain. Ini kebalikannya tuh. Mungkin lebih ramahnya adalah ortodoks begitu ya. Ya, ortodoks. Kemudian kelompok moderat. Ya. Kelompok moderat ini juga hal yang sama. Biasanya kelompok moderat itu di buku ini dituliskan adalah segmen sosial yang memiliki kemandirian. Yang kemudian moderat itu kelompok elit yang kemudian selalu bersama birokrasi. Di buku ini dikatakan. Kalau kelompok misalnya konservatisme tadi biasanya kelompok-kelompok yang menengah, kelompok menengah yang cenderung statis dia. Konteks sosialnya itu loh ya. Maksud konteks sosialnya. Karena kalau kita lihat di sini bahwa agama itu tidak bisa kemudian diklasifikasi berdasarkan spesies agama yang dimaksud. Tapi pada rasionalisasi kehidupan ini kan banyak strata sosial tuh. Ada yang kelompok buruh, ada yang kelompok tani misalnya, ada yang kelompok dosen dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang kemudian konteks sosial yang kemudian ada di setiap agama itu. Nah, itu yang kemudian pembedaan atau pertengkaran antara institusionalisasi versus rasionalisasi gitu. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian pertanyaan Izul tadi yang di awal mengenai realitas kehidupan sebagai teks, hermeneutika fenomenologis Paul Risor gitu ya. Ya. Jadi sedikit banyak yang saya pahami di bab yang pertama ini. Sebenarnya Paul Risor ini Ahmad Nurul Permata mengutip atau kemudian mengambil teorinya Paul Risor agar kemudian di dalam memahami peradaban dan memahami agama perlu metodologi yang satu ini, hermeneutika ini. Walaupun itu berangkatnya dari orang-orang Kristen. Ya, gitu. Walaupun itu berangkatnya dari orang Kristen. Atau ilmu ini didapatkan atau ditemukan oleh orang Kristen, bukan orang Islam misalnya, karena kita ini berbicara pada wilayah mayoritas Islam ya. Itu bagi dia untuk mengungkapkan peradaban, karena berbicara peradaban atau berbicara sejarah. Iya, betul.
berbicara sejarah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk mengungkapkan dialektika agama dan peradaban butuh alat dan metodologi Untuk menjembatani. Untuk menjembatani dua ini. Iya. Karena kenapa? Peradaban kita ini selalu berbicara pada teks, kata-kata, buku, tulisan. Iya toh? Iya. Misalnya Al-Quran ini kan berupa teks. Betul. Di agama-agama lain pun kemudian berupa teks. Mengapa perlu hermeneutika di dalam pembacaan realitas sosial? Karena tulisan-tulisan ini, teks-teks ini kan turun di masa lalu. Iya. Bukan turun kemarin. Iya, betul. Bukan dan tidak turun hari ini. Makanya untuk menyambungkan interkoneksi antara zaman kita dan masa lalu yang kemudian teks tadi butuh pendekatan ini, metodologi. Makanya disebut hermeneutika fenomenologis. Sebenarnya Paul Ricoeur ini mencangkok dua frasa itu sebenarnya digabungkan. Yang sebenarnya kan ini terpisah itu. Ya. Tapi dia menggabungkan itu. Agar kemudian pertama langkahnya adalah hermeneutika sekaligus fenomenologi itu, menyingkap apa dibalik yang sebenarnya. Biar kemudian sejarah kita ini tidak hanya semangat sejarah itu sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh orang di masa lalu. Misalnya kalau di agama Islam hanya Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Tapi juga semangat zaman yang di sana itu, yang di masa lalu itu juga dibawa ke hari ini. Dengan caranya tadi dengan makna yang kemudian lebih relevan di zaman sekarang. Seperti itu. Oke. Mungkin ketika kita ngomongin peradaban masa lalu, romantisme masa lalu jatuhnya begitu ya. Artinya kita mencoba melihat bagaimana cara ataupun runtutan yang kemudian kita bisa pelajari hari ini. Di buku ini setidaknya ada membahas soal yang berkenaan dengan iptek begitu. Bagaimana sebagai peradaban Islam awal. Jadi bagaimana peran iptek untuk apalagi hari ini begitu loh. Ya. Di buku ini karena ini penulisnya orang Islam ya, Kadir Muhammadiyah, maka kemudian sedikit banyak pada bab itu tadi menuliskan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan oleh orang-orang Islam di masa lalu. Di abad saya sekitar abad 700-an Masehi, 800-an sampai 1300-an Masehi itu. Jadi itu hanya ini saja sebenarnya. Ingin kemudian mengembalikan semangat ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Islam sendiri. Bahwa di masa lalu Islam itu juga hebat. Di masa lalu Islam juga pernah menemukan punya penemuan, punya kontribusi terhadap dunia ini. Punya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya banyak tokoh tuh kayak Al-Khawarizmi, kemudian ahli matematika, ahli astronomi juga, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Tapi begini persoalannya, kita ini seringkali meratapi ada inferior di masa kita ini, bahwa kita hanya membangga-banggakan di masa lalu gitu. Peradaban kita yang masa lalu. Tidak kemudian ada upaya untuk mencari, mendalami, berusaha keras untuk kemudian menemukan hal-hal yang dilakukan oleh masa lalu gitu. Makanya itu kemudian di di bab ini peran iptek dalam pembentukan peradaban Islam awal. Tapi ingat bahwa peradaban Islam itu juga diawali dari ada sentuhan dari peradaban Yunani. Iya. Kayak gitu. Ada sentuhan dari peradaban Yunani. Jadi saling membangun. Inilah yang disebut dialektika. Iya, dialektika. Dialektika peradaban itu namanya.
juga di situ ada dialektika agama. Jadi agama ini memang beda tapi memiliki tujuan yang sama, punya aktivitas yang sama sebenarnya. Nah, ini menarik, makanya dialektika agama dan peradaban di situ. Bahwasanya kita hari ini peradaban ini bukan hanya milik Barat, tapi ada kontribusi Islam di situ. Sangat Kira-kira besar ya. ya. Oke. Terakhir yang saya notice adalah pembahasan berkenaan dengan sosiologi pemikiran Islam di situ. Bagaimana dialektika antara institusionalisasi dan rasionalisasi di situ. Yang itu terhitung dialektika yang menarik. Oke. Sebenarnya di sosiologi Islam ini berbicara tentang apa ya? Filsafat ya. Di sini disebutkan intinya fokus pembahasannya adalah filsafat. Filsafat yang dimana menjadi satu semangat agar kemudian Islam itu maju gitu. Iya. Jadi pekerjaannya orang Islam ini tidak lain adalah kerjaan-kerjaan berpikir. Kerja-kerja sosiologi pemikiran Islam itu seperti itu. Artinya ketika berbicara pada wilayah pemikiran, peradaban, maka filsafat tetap menjadi satu bahasan yang penting di dalam berbicara pada sosiologi pemikiran Islam. Di masa lalu banyak filsuf Islam tuh. Di buku ini banyak dituliskan tokoh-tokoh filsuf Islam. Tapi yang paling penting adalah di dalam pembentukan peradaban Islam tidak lepas daripada wilayah politik dan sosial. Selalu kemudian filsafat di masa lalu itu, filsafat pada wilayah yang tadi itu berbicara pada konteks sosial dan politik. Makanya peradaban itu tidak bisa dipisahkan dari politik dan konteks sosial. Makanya di dalam memperbaiki masa depan Islam sebenarnya ada dua. Perbaiki masyarakatnya, pintarkan seluruh masyarakatnya, itu yang dilakukan oleh pada konteks kedahlan itu ya. Pintarkan masyarakatnya, cerdaskan, sekolahkan, maka itu membantu apa namanya ya, gerakan peradaban. Sulit menciptakan peradaban ketika kemudian masyarakatnya tidak pintar, tidak bersekolah. Di saat yang bersamaan politik juga ikut harus bermain. Orang Islam atau kita sebutlah pada konteks YMM, kader-kadernya juga harus paham politik. Atau kemudian orang Islam pada konteks universal itu harus pandai berpolitik, ikut dalam pada pusaran politik agar kemudian ikut serta di dalam pembentukan pelembagaan negara itu. Karena politik berbicara pada wilayah kenegaraan. Betul. Jadi kalau politik bagus, konteks sosial masyarakat bagus. Nah, tapi muara awalnya adalah filsafat. Pemikiran tadi, sosiologi pemikiran Islam itu. Artinya buku ini mengingatkan kepada kita generasi muda bahwa orang di masa lalu, orang-orang Islam di masa lalu itu kerjaannya ini loh. Gerakan sosial, pembelaan terhadap masyarakat dan juga gerakan politik. Tapi bukan politik praktis gitu ya. Politik yang sopan santun, politik yang berwibawa, kalau Amin Rais mengatakan high politik gitu. Itu tapi tadi berangkat dari pikiran sebenarnya. Semua berangkat dari pikiran. Kira-kira seperti itu yang bisa ku sampaikan tuh. Oke, teman-teman, kita sudah panjang lebar membahas buku yang menarik sekali ini, tapi waktu juga kita dibatasi oleh waktu yang kemudian mungkin akan lebih lanjut di luar bahasan forum ini, yang kemudian kita teman-teman bisa komen di bawah untuk kemudian bisa kita lanjutkan begitu ya. Oke, mungkin terakhir closing statement begitu, Tung? Oh ya, closing statement dari kesempatan podcast ini apa ya? Sering-seringlah berdialektika memperbincangkan perihal agama dan juga perihal peradaban. Tapi syarat dialektika itu adalah berpikir.
orang bisa berpikir ketika dia membaca ada dua, membaca konteks sosial, membaca alam semesta ini, kemudian membaca teks. Orang bisa membangun kafe ini, orang bisa membangun kafe di sekitar ini, itu karena dia melihat konteks sosial, bahwa di sini Gonilan ini itu banyak kos mahasiswa. Makanya kalau saya mendirikan satu bangunan kayak di ini Warmindo atau kafe, nampaknya ada yang datang minum gitu, dan ternyata ada kan ramai gitu. Itu pembacaan konteks sosial dan alam semesta itu. Yang kedua berbicara pada konteks teks tadi. Jadi teks dan konteks ini harus diperbincangkan selalu, karena itu dialektika. Dan di sini di judul bukunya dialektika agama dan peradaban. Nah, mungkin itu saja, dan sering-seringlah kita ini memperbincangkan agama itu, konteks Islam lah ya, Islam dan keindonesiaan. Mungkin itu saja yang perlu kita perbincangkan pada kesempatan ini, karena ini adalah agenda-agenda intelektual gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Mas Izul sudah menemani saya di dalam memperbincangkan buku ini. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Telah sampai di detik-detik penghujung obrolan pada sore kali ini. Mungkin itu saja kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan bisa mengontak Tum Rahmat atau saya untuk kemudian kita bisa ngobrolin lebih panjang dan lebih luas soal buku ini atau buku-buku yang lain begitu. Atau request kita membedah apa, silahkan komen di bawah begitu ya. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.